Sejak Allah itu menyatakan dan menjelaskan, innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Aku ini adalah Rabb. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, tidak ada yang bersifat, yang awal, akhir, zahir dan batin, yang wujud, yang melihat, mendengar dan berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, melainkan sebenar-benarnya yang wujud, sebenar-benarnya yang melihat, sebenar-benarnya yang mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan hidup, melainkan hanya aku semata-mata, kata Allah. Ini yang mesti kita pahami, bahwa diri kita ini benar-benar di hadapan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita utarakan, apa yang kita sebut itu, hendaklah kita paham dan mengerti makna yang sebenarnya. Jangan kita hanya pandai berlapas mengucapkan suatu kalimat haqala, la haula wa la quwata illa billah. Tapi setelah kita mengucapkan kalimat itu, lalu kita pun merampok hak Allah kembali. Merasa pula kita ini yang hidup. Merasa pula kita ini yang bergerak. Merasa pula kita ini yang memandang dan mendengar. Merasa pula kita ini yang sholat, yang ruku, yang i'tidal, sujud dan duduk. Maka inilah pesannya Rasul kepada kita. Man sholat sholatan falam ta'murhu bil ma'ruf walam tanhahu anil fahsya'i wal munkar lam yasdad biha minallah illa bu'ada. Barang siapa yang mendirikan sholat, lalu sholatnya itu tidak mampu menghantarkan dirinya kepada yang ma'ruf, dan sholatnya itu juga tidak mampu mencegah perbuatan dirinya daripada perbuatan munkar, melepaskan keakuan dirinya di hadapan Allah, lam yazdad biha minallah ila bu'ada. Ingatlah kata Rasul, salat yang dia kerjakan tidak mampu mencegah dirinya kepada yang mungkar, maka salatnya itu Bapak Ibu yang dia kerjakan itu semakin jauh dia dengan Tuhannya. Inilah orang yang merampok hak Allah di dalam sholatnya, disebabkan dia tidak mengenal akan hakikat sejati dirinya, sehingga dia tidak